Namaku Roni. Aku bekerja sebagai freelance di event organizer yang ada di Bandung. Biasanya ketika ada satu event, aku dipanggil untuk bagian-bagian tertentu. Kadang acara musik, seminar, workshop, apapun itu. Dan biasanya pun aku bertemu dengan orang-orang baru, atau bahkan tim yang sudah lama. Seru, namun memang cukup melelahkan. Kadang ketika ada satu event, sering sekali aku pulang larut malam. Bukan larut lagi, bahkan subuh. Sampai akhirnya aku mengalami satu kejadian ini. Ketika itu, aku menghandle satu acara yang digelar di daerah Gede Bage. Malam itu, aku diminta ke sana untuk mengecek logistik karena akan ada loading dari vendor, mulai dari pemasangan stage, barikade, dan yang lainnya. Semua berjalan cukup lancar. Hitungan jam, beberapa keperluan sudah terpasang. Ketika itu sudah jam 2 pagi. Malam itu aku merasa badanku kurang enak badan. Punggung sudah mulai ngilu, mata sudah mulai pedih. Sepertinya aku butuh istirahat. Ya minimal tidur cukup, minum obat, sehingga besok ketika acara aku bisa fit kembali. Karena saat itu ada temanku, aku minta izin untuk istirahat, pulang ke rumah. Karena badanku yang kurang fit ini. Akhirnya aku pun bergantian dengan temanku itu. Kurang lebih jam 2:30 pagi aku pulang. Rumahku berada di daerah Cicerah. Dari sini menuju ke sana sebenarnya tinggal lurus melalui jalan Soekarno-Hatta. Ya cukup panjang sih perjalanan. Tapi mau bagaimana lagi? Temanku malah menyarankanku untuk tidur di sini saja. Enggak. Malah nanti tambah masuk angin pikirku. Mengendarai sepeda motor, aku pun bergegas pulang ke rumah. Karena sudah hampir jam 3 pagi, jalanan pun cukup sepi. Aku gas motorku. Sampai ketika melewati jembatan yang di bawahnya rel kereta api, aku lihat dari kejauhan ada yang sedang duduk di sana. Iya, duduk di pembatas jalan. Bentuknya sih manusia. Mungkin pengemis kali ya. Semakin mendekat, masih jarak pandang
10 meteran nampak cukup jelas. Itu sosok nenek-nenek memakai baju seperti daster, kurus, rambutnya beruban, keriput, dan duduk melihat ke arah jalan. Dan entah kebetulan atau bagaimana, dia melihat ke arah motorku. Ketika aku semakin dekat dan melewatinya, aku dan nenek itu saling bertatapan. Dan ketika aku melihat wajah nenek itu, tiba-tiba dia membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya, dan lidahnya terlihat sangat panjang. Astaga. Motorku sempat oleng ketika itu. Bahkan sampai aku berhenti dan menengok ke arah belakang tempat nenek itu duduk. Dan kini sosoknya sudah tidak ada. Sangat jelas tadi terlihat olehku ada sosok nenek-nenek dengan rambut panjang beruban putih semua. Matanya terlihat kosong, tatapannya dengan lidah yang keluar menjulur sangat panjang, bahkan sampai menyentuh kakinya. Aku buru-buru menancap gas sekencang-kencangnya pulang menuju rumahku. Singkat cerita, sampailah aku di rumah. Badanku terasa panas, demam, punggungku ngilu dan pegal dan berat rasanya. Buru-buru aku minum obat, ingin segera cepat tidur dan beristirahat. Entah kenapa saat itu kamarku terasa sangat gerah, panas. Aduh, apa sih ini? Aduh, untuk terpejam dan tertidur saja rasanya sulit sekali. Badanku terasa gerah, panas sampai ada yang menetes. Ada yang menetes di dahiku. Mungkin ini hanya butiran keringatku. Namun semakin lama kenapa semakin banyak? Sampai aku pun membuka mataku dan terlihat berdiri tepat di atasku yang sedang terbaring, berwujud nenek-nenek dengan lidah yang menjulur panjang keluar dan liurnya menetes ke dahiku. Lidahnya mulai bergerak dan menjilati wajahku.
Aku hanya bisa diam, kaku dan tak bisa bergerak sama sekali. Namun mataku seakan dipaksa untuk melihat terus sosok itu. Matanya membelalak seakan mau keluar. Dengan pinggiran matanya yang menyekop ke dalam. Seperti seseorang yang sangat kurus. Itu sosok nenek-nenek yang sama yang kulihat di jembatan tadi. Aku ingin pejamkan mataku tapi tak bisa. Lidahnya terus menjulur ke arah mukaku dan terasa sangat lengket. Sekuat tenaga aku berusaha untuk menggerakkan badanku. Sambil di dalam hati aku coba membaca doa. Dalam batinku aku merasa sosok itu berkata, Geus tong babacaanlah aing mah teh sieun. Namun aku terus bacakan doa agar sosok itu segera hilang. Cukup lama ketika itu sampai terdengar suara azan subuh. Iya. Dan seketika itu badanku bisa kugerakkan. Azan subuh terdengar dari luar kamarku. Dan ketika itu sosok itu pun hilang. Badanku lemas, mataku mulai berat. Namun aku paksakan untuk menuju kamar mandi dan mengambil air wudhu. Setelah subuh, barulah aku bisa tertidur. Niatku ketika itu berlindung kepada yang di atas dan membersihkan diri. Kalau sosok itu memang menempel, ikut denganku dari jalan tadi. Beberapa saat kemudian ketika aku terbangun, untungnya badanku terasa lebih segar. Dan barulah aku bersiap-siap untuk kembali ke sana dan bekerja. Aku sempat ceritakan ini pada temanku. Dan ternyata ada juga temanku yang pernah melihat sosok itu. Sedang duduk dengan lidah yang menjulur keluar. Mungkin malam itu aku sedang sial. Kemanapun kita, dimanapun, hal seperti itu mungkin ada di sekitar kita. Hanya saja, ada kalanya memang mereka terlihat atau sebaliknya. Yang jelas, sebelum kita berpergian, baiknya kita berdoa, meminta perlindungan dari yang di atas, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Namaku Rani. Aku berasal dari Semarang. Malam ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang sampai saat ini tidak bisa aku lupakan. Ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMA. Sekilas, SMA ini memang tampak biasa saja, seperti SMA pada umumnya. Dengan bangunan yang modern dan cukup luas. Tetapi di balik semua itu, ternyata sekolah ini menyimpan satu misteri, yaitu tentang sebuah ruangan yang berada di dekat tangga sekolah ini. Pintu ruangan itu selalu terkunci. Bahkan sepertinya sudah lama tidak terjamah. Hingga pada suatu sore, ketika waktunya pulang sekolah, karena penasaran, aku mencoba mengintip melalui ventilasi yang berada di atas pintu ruangan itu. Di sana tampak barang-barang rongsok yang sangat berdebu. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku, yaitu sebuah patung. Patung seorang perempuan. Berbagai pertanyaan terlintas di kepalaku. Apa fungsi dari patung itu? Aku penasaran sekali dengan patung itu. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Esoknya, aku mencoba mencari tahu tentang ruangan itu. Dan juga tentang patungnya. Aku bertanya-tanya pada teman-temanku. Ternyata tidak ada yang mengetahui tentang itu. Kecuali penjaga sekolah. Dan tampaknya dia tahu banyak mengenai sekolah ini. Aku pun menanyakannya. Namun, tidak sesuai ekspektasiku. Aku tidak terlalu mendapatkan banyak info. Di rumah, aku masih kepikiran tentang patung itu. Entah kenapa, aku merasa ada yang janggal tentang patung itu. Hingga malamnya aku bermimpi. Aku bermimpi patung itu sedang berada di dalam kamarku. Patung itu tampak menyeramkan. Wajah patung itu sangat dingin dan seperti menatapku dan memperhatikanku. Dan kepala patung itu bergerak. Lalu aku berteriak dan akhirnya aku terbangun. Aku bangun dengan tubuh yang penuh dengan keringat. Aku sangat ketakutan. Dan aku semakin merasa aneh dengan patung manekin itu. Tapi aku tidak berani untuk mencari tahu lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, aku mendapat tugas kelompok. Dan kelompokku sepakat akan mengerjakan tugas di sekolah saja, supaya lebih efisien juga. Jadi, setelah pulang sekolah, bisa langsung dikerjakan.
Sampai tak terasa, karena hektiknya tugas kelompok itu membuatku lupa waktu. Kulihat jam sudah malam. Kami pun memutuskan untuk melanjutkannya besok dan segera pulang. Teman-temanku pun satu persatu berpamitan untuk pulang. Aku melihat jam di handphoneku. Ternyata sekarang sudah jam 8 malam lewat. Aku pun segera membereskan barang-barangku. Sampai terdengar suara ketukan pintu. Aku masih sibuk memasukkan barang-barangku. Bentar guys. Temanku mungkin menungguku. Namun ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Aku menyadari bahwa aku sudah sendirian di kelas ini. Teman-temanku juga sudah pulang semua. Aku juga tidak ingin berlama-lama di sekolah ini. Sehingga aku segera keluar dari kelas ini. Aku berlari di lorong kelas. Karena terburu-buru, aku tidak memperhatikan ke depan. Sampai aku menabrak seseorang di lorong itu. Maaf, gak sengaja, kataku. Aku menabrak seorang perempuan berambut panjang sebahu. Karena gelap, aku tidak mengenal wajahnya. Yang pasti, dia masih memakai seragam. Dia pun terjatuh dengan tangan yang memegang perutnya. Kamu gak apa-apa kan? Maaf ya gak kelihatan, kataku. Ia pun mengangguk, lalu berdiri dan lanjut berjalan. Aku memperhatikan perempuan itu. Dia berjalan di lorong, lalu belok ke kiri dan menghilang dari pandanganku. Aku jadi penasaran. Aku pun coba untuk menyusulnya. Tapi perempuan itu sudah tidak ada. Namun aku melihat sesuatu yang lain. Ketika aku akan melewati ruangan yang ada di bawah tangga, aku mulai merinding. Dan tidak lama kemudian, ketika aku melewati ruangan itu, pintu ruangan itu sepertinya terbuka. Seperti ada yang membukanya dari dalam. Aku pun refleks menengok ke arah belakang. Dan ada yang berjalan keluar dari gudang itu. Seorang wanita menggunakan seragam. Rambutnya panjang sepunggung dan wajahnya tidak terlihat jelas. Karena aku melihatnya dari pinggir. Sebentar. Sepertinya itu perempuan yang kulihat tadi. Aku pun mencoba untuk bertanya. Hei, kamu yang tadi di lorong kan? Lagi apa di sini? Sampai astaga, perempuan itu menoleh ke arahku. Dia persis seperti wanita yang tertabrak olehku di lorong. Dan dia berkata, Ada urusan apa kamu di sini? aku panik. Wajah perempuan itu tiba-tiba saja berubah seketika menjadi sangat menyeramkan. Rambutnya yang tadi kulihat panjang sepunggung, kini terlihat menjadi sangat panjang sampai menutupi kakinya. Wajah perempuan itu sepertinya tidak asing bagiku.
seperti wajah patung yang ada di ruangan itu. Ya, seketika aku ingat wajahnya. Dan sama seperti yang ada di mimpiku kemarin. Aku mencoba menggerakkan badanku, namun tidak bisa. Kini aku terdiam mematung, melihat sosok itu tertawa cekikikan. Dan tangannya menunjuk-nunjuk ke arahku, seakan dia marah. Dan tak lama dari itu, aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Saat bangun, aku sudah berada di ruangan UKS. Di ruangan ini ada teman-temanku dan juga penjaga sekolah. Mereka semua tampak cemas dan mereka menanyakan keadaanku. Aku pun menceritakan semuanya yang kualami. Dan penjaga sekolah pun mengungkapkan cerita yang sebenarnya. Ternyata hantu wanita yang kulihat semalam adalah arwah seorang siswi wanita di sekolah ini. Dulu siswi wanita itu memang jago membuat patung. Bahkan dia membuat patung dirinya sendiri. Sampai sebelum akhirnya dia kecelakaan dan meninggal ketika pulang dari sekolah. Kabarnya, setelah peristiwa itu, arwah siswi wanita itu sering mengganggu orang-orang di sekolah ini. Sehingga pihak sekolah mencari cara agar bisa menghentikan teror arwah siswi itu. Akhirnya, pihak sekolah menyimpan patung miliknya di ruangan bawah tangga itu sebagai ritual untuk mengenang. Setelah itu, setiap aku melewati ruangan itu, aku merasa ketakutan. Aku masih merasakan arwah siswi itu memperhatikanku. Namaku Aris. Sudah lama aku memendam cerita ini. Sampai akhirnya aku berani menceritakannya di Nightmare Side. Kejadian ini terjadi 2 tahun yang lalu. Ketika aku camping di salah satu daerah yang ada di Bandung Selatan. Ini bukan pertama kalinya aku camping. Saat SMA dulu, aku cukup sering camping bersama sahabat-sahabatku. Dan camping kali ini, aku melakukannya dengan teman-teman di komunitas. Hari mulai berganti, aku dan teman-teman komunitas mulai mempersiapkan, mulai dari tenda, patok, dan perlengkapan lainnya. Setelah semuanya siap, kami berangkat sekitar jam 9 pagi. Perjalanan tak terasa karena kami larut dalam obrolan. Hingga sampailah kami di tujuan sekitar jam 11 siang. Setelah mengurus administrasi semuanya, kami langsung mendirikan tenda, menyiapkan perlengkapan memasak untuk makan siang. Waktu pun berlalu. Setelah makan siang, kita beristirahat sejenak, sekedar menikmati pemandangan dan suasana alam di sekitar. Salah satu temanku baru saja berkeliling sekitaran tenda. Namanya Roy. Dan ketika kembali ke tenda, dia bilang ada sebuah goa
di dekat tenda kami itu. Sepertinya gua itu peninggalan zaman Belanda. Wow, mendengar itu, aku dan temanku tertarik untuk melihatnya juga. Kami langsung beranjak pergi. Temanku itu menunjukkan arah menuju ke arah goa. Kami melewati jalan setapak yang kiri kanannya pohon-pohon tinggi dan besar. Hingga sampailah kami di dekat goa. Dan baru saja akan mendekati ke arah goa, kami melihat seorang perempuan di sana. Sepertinya si warga lokal, karena pakaiannya khas pedesaan. Kami mendekati perempuan itu yang sepertinya tidak terlalu tua. Punten teh, kita teh boleh nggak ya masuk ke goa ini? Tanya aku pada perempuan itu. Dia membalas dengan senyuman dan bilang, silahkan saja. Tapi jangan sompral dan jangan melamun, katanya. Aku dan teman-temanku saling bertatap. Siap teh, non ya. Ketika kami akan masuk ke dalam goa, temanku menahanku dan bilang, biar lebih seru, masuk ke dalam goanya nanti malam saja. Wah, ide bagus tuh. Biar nanti malam kita ada kegiatan. Ya sudahlah, yang penting kita tahu bahwa goa ini boleh dimasuki. Kami pun kembali ke tenda. Dan rencananya nanti malam kami baru akan masuk ke dalam gua itu. Oh iya, aku bersama teman komunitasku ini camping hanya berempat. Saat itu ada aku, Jul, Sandy, dan satu lagi Roy. Inginnya sih kami mengajak semua teman komunitas. Cuman ketika itu jadwalnya tidak pas, sehingga hanya kami saja berempat yang berangkat. Ya, sekalian touring. Waktu berlalu, setelah dirasa cukup malam dan gelap, kami pun mulai merencanakan perjalanan ini. Namun sayangnya, Roy ketika itu bilang dia tidak enak badan dan memilih menunggu di tenda. Nggak seru nih. Tapi memang sih, setelah dari gua tadi, Roy nampak pucat, seperti kelelahan. Akhirnya kami pun bertiga yang berangkat. Aku, Jul, dan Sandy. Kami mulai berjalan menuju ke arah goa itu. Aku berjalan di paling depan. Kami melewati beberapa pohon-pohon besar yang seingatku sih tadi lewat sini.
Harusnya Roy ikut, karena Roy yang pertama kali menemukan gua itu dan lebih hafal jalurnya. Aku, Joel dan Sandy hanya memakai feeling saja dan mengira-ngira sepertinya sih arah yang kami tuju ini sudah benar. Aku yang berada paling depan menjadi penunjuk jalan. Aku terus melaju ke depan, mencari arah goa yang kita tuju sampai tak sadar ketika aku berbalik. Loh, kedua temanku itu kemana? Jul? Jul? Sandy? Perasaan tadi bareng-bareng di belakang jalannya. Jul? Sen? Aku panggil teman-temanku itu tapi tak ada jawaban. Mana ya? Tanpa disadari aku sudah berada di daerah goa. Di depan sudah kulihat goa itu. Jul, Sen. Sampai aku mendengar suara langkah kaki yang menginjak rerumputan kering. Terdengar dari dekat goa. Mungkin itu Jul dan Sandy. Aku pun mendekat ke arah goa. Dan ketika sampai, ternyata bukan temanku, melainkan perempuan yang tadi siang sempat bertemu. Iya, perempuan itu terlihat sedang berjalan menuju ke arah goa. Kontan aku pun memanggil perempuan itu. Teh, punten, saya yang tadi siang ketemu. Teteh lihat temen saya nggak? 2 orang yang sama-sama mau kesini juga. Mau ke goa. Barangkali teteh lihat. Soalnya tadi sih ada di belakang saya, tapi tiba-tiba nggak ada, teh. Perempuan itu melihat ke arahku. Lalu dia menggelengkan kepalanya, tanda dia tidak melihat temanku itu. Oh, yaudah teh. Nuhun ya. Perempuan itu lalu pergi begitu saja melewati mulut goa. Kau pikir dia akan masuk ke dalam? Taunya hanya lewat. Ketika itu tidak ada pikiran aneh sedikit pun. Di dalam kebingungan, tiba-tiba terdengar ada suara orang yang memanggilku. Riz, sini Riz. Aris, sini. Masuk ke dalam. Itu suara temanku Sandy. Iya, suaranya bergema dari dalam goa. Sial. Mereka ternyata udah di dalam. Aku pun segera masuk ke dalam goa.
Dengan bantuan senter, kulihat ke sekeliling goa sampai goa ini ternyata bercabang. Namun tak ada petunjuk arah apapun. Duh, kiri apa kanan nih? Dan Riz, sini Riz, di sini. terdengar lagi suara temanku itu. Tapi aku tidak tahu suaranya berasal dari lorong sebelah kiri atau kanan. Woi, kalian sebelah mana sih? Ini ke kiri apa yang kanan? Suaraku menggema di dalam goa itu. Ya udahlah, kalian aja ke sini, gua tunggu di sini, ya. Ada sebuah jawaban yang berkata iya dari salah satu lorong itu. Akhirnya aku pun menunggu di antara persimpangan yang ada di dalam goa itu. Terdengar jelas ada langkah kaki yang mulai mendekat. Suara langkah kaki itu pun terdengar bergema di gua ini. Semakin lama semakin mendekat. Tapi ada yang aneh. Suara langkah kakinya terdengar banyak. Iya, seperti suara hentakan sepatu boots yang terdengar banyak, seperti orang berbaris. Jul, Sen, aku pun mengarahkan lampu senterku ke salah satu lorong yang ada di sana. Karena aku dengar suara derap langkah kakinya semakin dekat. Dan ketika ku senter, astaga, dari dalam lorong gua yang kulihat bukan Jul dan Sandy temanku, melainkan segerombolan tentara yang sedang berbaris, memegang senjata, dan sekelompok tentara itu terlihat tanpa kepala. Aku langsung mematikan senter, berjongkok, menutup telingaku. Terasa hentakannya bergetar di lantai, dan ketika mereka melewatiku, terasa angin yang sangat dingin. Hingga suara itu pun menjauh. Dan tiba-tiba di tengah keheningan di dalam gua itu kini bergema suara seorang perempuan menangis. Seperti kesakitan. Ketika kulihat dari arah mulut goa di depan,
Ada seseorang yang berdiri. Buru-buru aku berlari keluar dan mendekati mulut goa. Sampai di depan goa, ternyata itu perempuan yang tadi. Dia terlihat meringis memegang perutnya. Menangis. Teh? Teh kenapa teh? 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 Teh nggak apa-apa teh? Dan tiba-tiba perempuan itu berdiri dengan tegap. Dan ketika dia berbalik arah, astaga, perut perempuan itu bolong. Bagian dalam perutnya keluar dan terlihat belatung-belatung di dalamnya. Dan baunya sangat busuk. Perempuan itu pun kini melihat ke arahku dan tertawa cekikikan. Buru-buru aku berlari menjauh dari gua itu. Aku terus berlari tanpa melihat lagi ke belakang. Sampai akhirnya aku menabrak sesuatu dan ternyata itu teman-temanku, Jul dan Sandy. Mereka pun membawa aku kembali ke tenda. Sampai di tenda, Jul dan Sandy bilang, jangan dulu diceritakan. Sekarang mending kita istirahat dan tidur. Malam itu pun berlalu. Keesokan paginya, kami tidak membahas sama sekali apa yang terjadi malam itu. Dan memilih untuk diam hingga kami pun pulang di siang hari. Setelah agak jauh dari tempat itu, kami beristirahat sejenak di tempat makan. Barulah aku ceritakan kejadian yang semalam ku alami. Jul dan Sandy bilang tiba-tiba saja dia tidak melihat aku berjalan di depannya karena terhalang kabut yang cukup tebal. Sehingga kami pun terpisah. Padahal aku tak melihat kabut itu. Hingga Roy yang ketika malam itu tidak ikut berkata, ketika kami mendatangi goa dan mengobrol dengan perempuan yang ada di depan goa itu, Roy sama sekali tidak melihat perempuan itu. Katanya kami seperti berbicara dengan angin. Tak ada siapa-siapa. Awalnya Roy mengira kami bercanda. Namun yang sebenarnya memang kami melihat perempuan di depan sana. Dan sangat jelas. Namun Roy tidak melihatnya. Setelah kejadian itu, Roy mendadak tidak enak badan. Dan semalamnya, ketika dia beristirahat dan kami menuju goa, dia bermimpi. Ada satu perempuan memakai baju khas pedesaan seperti kebaya
disiksa oleh tentara Belanda. Dan perempuan yang kami lihat itu memakai kebaya kuning.